sejarahnya orang Israel ya. Mari. Nah, kitab sejarah adalah bagian kedua dari perjanjian lama, dimulai dari Yosua hingga kitab Ester, itu bagiannya. Kitab ini memuat sejarah bangsa Israel dari penaklukan Kanaan hingga kembali dari pembuangan dalam periode kurang lebih 1000 tahun. Gitu ya. Jadi cukup panjang. Oke. Sekarang kita masuk dalam kitab Yosua. Kitab ini diberi nama sesuai dengan tokoh utamanya, yaitu Yosua bin Nun. Dan sifat dasar utamanya ya kitab ini mencatat tentang apa yang Yosua lakukan. Begitu. Boleh satu orang membacakan kitab Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, silakan. Ada Yosua yang 1 ayat 1 sampai 9, betul Pak? ya, boleh baca cepat ya, silakan. Oke. Perikopnya firman yang telah ini Yohanes, sorry. PL bro. Yosua. Ya, Oke. siap. Thank you. Perikopnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Oke. Thank you, bro. Perhatikan di sana bahwa proyek untuk menduduki Kanaan adalah proyeknya Allah, bukan proyeknya Yosua, bukan proyeknya orang Israel. Ingat ini dulu. Jadi kita punya rangkaian yang kuat ketika kita masuk ke kitab ini sebagai kelanjutan dari Pentatuk, begitu ya. Nah, Yosua menggantikan Musa dan ingat ini, proyek pendudukan tanah Kanaan itu proyek Allah. Yang Allah terikat dalam perjanjian dengan Abraham juga dengan Musa. Sehingga ini bukan proyeknya Yosua. Nah, Yosua harus dipahami dia menjadi alatnya Tuhan, memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan dan Yosua harus taat. Toolsnya apa? Jaminan yang Allah berikan hanya ada perjanjian yang Allah berikan. Perjanjiannya adalah penyertaan maksud saya. Itu jaminan, penyertaan. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Selepas itu tidak ada lagi. Nah, untuk menggunakan jaminan Allah itu, maka ada hal yang harus Yosua lakukan. Ada tiga kali sebuah frase diulang di sana. Jangan takut ya. Jangan apa itu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sorry, kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu diulang 3 kali dengan
dia meningkat begitu ya. Sehingga Yosua harus benar-benar mempersiapkan diri dalam mengerjakan proyek Allah. Begitu teman-teman. Nah, lagi ada mengatakan kitab Taurat, lalu jangan kecut dan tawar hati, gitu ya. Jadi benar-benar kitab ini mencatat tentang sepak terjang Yosua dan aktor utamanya adalah Allah yang ada di belakang Yosua. Itu dia. Nah, nama kitab sesuai dengan nama tokoh utama dan arti nama Yosua itu Yosua atau Yehosua yang berarti keselamatan. Nah, nama Yesus juga dipanggil dengan panggilan Yehosua. Jadi Yosua mengantarkan orang Israel masuk ke tanah Kanaan dan Kristus nanti mengantarkan kita masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Begitu ya. Oke. Nah, ada fakta bahwa Yosua penulis kitab ini ya Yosua disebut dengan jelas bahwa dialah yang menulis, lalu ada berita detail Yosua orang paling tahu hal-hal yang terjadi. Jadi dia mencatat hal-hal yang terjadi, ya. Oke. Ini nanti bisa dibaca saja. Lalu waktu penulisan itu kurang lebih 1365 sebelum Masehi dan ada yang mengatakan sebelum Yosua mati dan ditulis sebelum zaman Daud, begitu ya. Lalu ayat kunci ayat 1 pasal 1 ayat 3, ayat 89, pasal 24 ayat 15 bunyinya demikian. Di ayat 15 tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah penegasan bahwa hati Yosua tidak berubah dari awal perjalanannya sebagai pemimpin dan dia tetap setia kepada Yahweh, begitu ya. Lalu apa kata kunci yang banyak muncul? Ya, sesuai dengan kitab ini yang memberikan tanah kepada orang Israel, maka muncullah kata warisan, kata milik, dan kata pusaka. Begitu teman-teman. Situasi Kanaan, kemungkinan besar Kanaan adalah suatu negeri yang telah terorganisasi dengan baik. Dan selama hampir 1000 tahun, Kanaan dikuasai oleh bangsa Mesir melalui pemimpin-pemimpin lokal yang jumlahnya sangat banyak. Jadi ketika mereka masuk ke sana, lalu mereka diminta untuk menghabisi mereka, menghabisi orang Kanaan, orang Israel diminta untuk menghabisi orang Kanaan, itu bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman. Gitu ya. Mereka dalam satu peristiwa bisa mengalahkan Yeriko dengan instruksi yang Tuhan berikan. Lalu di sisi yang lain mereka kalah dari kota yang lebih kecil yaitu kota Ai. Gitu. Yeriko itu kota besar dengan temboknya yang sangat tebal dan pada akhirnya tembok itu runtuh, orang Israel menyerbu dan menang. Tetapi karena mereka tidak mengikuti instruksi Tuhan selanjutnya, ketika mereka masuk ke kota Ai, mereka dikalahkan di sana dan Yosua menangis dan Yosua mencari penyebab dari kekalahan itu. Ternyata ada yang berlaku tidak benar dengan mencuri, begitu ya. Dalam catatan arkeologi Mesir, Kanaan memiliki negara atau kota yang padat populasinya, terutama di daerah-daerah yang subur. Setiap kota berdiri di atas tanah yang dapat menghasilkan dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jarak antara kotanya ya 3 mil, tidak terlalu jauh ya. Jadi benar-benar kalau disebut sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu. Gitu. Nah uniknya mereka itu di Gunung Batu, tetapi berlimpah susu dan madu. Begitu ya. Kanaan mempunyai kepentingan strategis untuk keamanan politik Mesir karena dilalui oleh rute perdagangan menghubungkan Mesir dengan pusat kekuatan lain di timur dekat kuno. Begitu. Jadi saudara-saudara ini sebuah wilayah yang sangat strategis, begitu ya. Berita yang muncul di sana adalah perwujudan demonstrasi kasih setia Tuhan mengenapi janji-janjinya kepada umat Israel. Sebentar ya. Lalu memperlihatkan nilai tanah yang diinjak Israel sebagai milik pusakanya sangat berharga.
Karena berkaitan dengan perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham dan juga kepada Musa. Lalu kedahsyatan Allah dan kebenciannya terhadap dosa dinyatakan di dalam kitab itu. Jelas sekali bahwa Allah langsung menghajar orang-orang yang berbuat dosa. Begitu ya, gerakan militer terhadap Kanaan melukiskan peperangan rohani terhadap dosa. Karena mengapa Allah harus menghabisi orang Kanaan? Karena Allah tidak ingin orang Israel bercampur dengan orang Kanaan. Allah ingin tetap orang Israel adalah umat pilihan, kudus bagi Allah, sehingga mereka diminta untuk membumi hanguskan orang Kanaan. Dan kalau ada yang bertanya, biasanya bertanya, loh, kenapa Allah harus membunuh orang-orang Kanaan? Berarti Allah membenci kehidupan dan Allah tidak mengasihi manusia. Nah, harus dilihat dari konteks Allah, bukan dari konteks manusia. Allah sebagai pemilik kehidupan dan Allah sebagai pemilik dunia ini dan jagat raya ini. Sehingga Allah sangat berhak terhadap hidup orang Kanaan. Dan jangan berpikir bahwa orang Kanaan adalah orang baik yang berperilaku manis, tidak. Mereka adalah orang-orang jahat yang menentang Allah. Sehingga Allah punya alasan untuk membumi hanguskan mereka. Begitu ya. Israel sekali lagi hanya alat di tangan Allah untuk menjadi kepanjangan tangan murka Allah. Gitu. Peristiwa penting, penyataan diri Tuhan kepada Yosua, pengintaian di Yeriko, menyeberang sungai Yordan, ke-12 batu peringatan, penyunatan di hari raya Paskah di Gilgal, gitu ya. Dan jatuhnya Yeriko, penaklukan dan pembagian tanah Kanaan. Oke, ini hanya garis besarnya, nanti bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya adalah kitab Hakim-Hakim. Dia bergerak menjadi dalam perjalanan orang Israel setelah Yosua mati. Yosua mati, lalu orang Israel tidak punya pemimpin tunggal seperti sebelum-sebelumnya. Mereka hidup dengan semau-maunya, begitu ya. Sini dikatakan sesudah Yosua mati di Hakim-Hakim pasal pertama, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka. Mereka seperti anak ayam kehilangan induknya, begitu. Bagaimana mereka mau berperang? Tidak ada pemimpin. Nah, muncullah hakim-hakim, begitu. Nah, penulisannya sekitar 1005 sampai 1000 Masehi, saudara-saudara. Ini ayat kuncinya di ayat 2, pasal 2 ayat 15 dan 16. Demikian bunyinya, bentar ya. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok, gitu ya. Pasal 21 ayat 5. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah. Pastilah ia dihukum mati. Nah, ini menjadi ayat kunci karena ada muncul hakim-hakim dan situasi orang Israel yang pada saat itu benar-benar memberontak terhadap Allah. Ini ada pandangan berkaitan siapa penulisnya, begitu ya, penulis penulis kitab Hakim-Hakim ini. Nah, berita atau pesannya, ketika teman-teman membaca kitab ini, maka teman-teman akan mendapati bahwa kitab ini memuat tentang pemimpin-pemimpin yang bergelar hakim, yang diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel antara zaman Yosua dan zaman raja-raja. Sampai di zaman Yosua mereka masih memiliki pemimpin tunggal, hanya Yosua, tadinya Musa, begitu ya. Sekarang di zaman di zaman hakim-hakim tidak tunggal lagi, tetapi Allah memunculkan hakim-hakim secara bergantian, begitu, seperti bergiliran begitu ya teman-teman. Oke. Hakim adalah seorang yang diangkat oleh Tuhan untuk memimpin umatnya agar mengetahui bagaimana seharusnya mereka hidup.
serta melepaskan mereka dari keadaan kekalahan dan penindasan yang sangat pada saat yang sangat perlu. Jadi sangat genting pada saat situasi menjadi genting, Allah menghadirkan hakim begitu. Memimpin mereka untuk kembali kepada Allah dan mengalahkan orang-orang Kanaan gitu ya. Ini dia. Hakim memiliki dua fungsi, sebagai pemimpin perang atau militer, sebagai pemutus perkara atau keadilan. Hakim disebut pemimpin karismatis karena hakim tidak dipilih atau keturunan melalui keturunan, tetapi secara spontan mengambil peran sebagai pemimpin. Allah yang mengangkat mereka untuk memerintah atau memimpin Israel. Nah, jadi selalu ada roh Tuhan yang meliputi hakim. Di sana dikatakan dalam pandangan Israel, roh Tuhan dipandang sebagai tangan Tuhan atau kelanjutan dari kekuasaan atau wewenang Tuhan. Begitu ya. Nah, ini dia yang latar belakang situasi dari kitab Hakim-Hakim. Terjadi sinkritisme. Israel melakukan penyembahan berhala dan dosa serta kekalahan, begitu ya. Jadi karena mereka melakukan penyembahan berhala, melakukan dosa berulang-ulang, maka mereka dijajah dan kalah gitu. Israel gagal menikmati damai dan kemakmuran yang Allah berikan sebab mereka gagal mentaati kehendak Tuhan, yaitu menghancurkan dan memusnahkan bangsa Kanaan. Jadi tidak semuanya dihabisi, justru ada yang dibiarkan. Kalau kita baca Yosua, ada akal dari orang Gibeon yang pada akhirnya membohongi orang Israel hingga jadi runyam selanjutnya perjalanan mereka. Begitu ya. Kegagalan Israel dalam bidang agama mengakibatkan kemerosotan moral. Kitab Hakim-Hakim mencatat kegagalan Israel selama 10 kali 40 tahun. Kurang lebih 400 tahun. Dan merupakan suatu masa kegelapan dalam sejarah Israel. Jadi ini masa yang gelap. Sebentar ya, saya mau... sorry. Jadi di dalam periode itu, teman-teman, benar-benar mereka seperti yoyo begitu ya. Mereka ada di situasi yang baik, saya katakan situasi baik. Ini baik. Lalu mereka buat dosa. Mereka nyungsep begitu ya. Tetapi Tuhan melahirkan hakim-hakim lalu pemulihan terjadi terus begini aja hidupnya. Begitu. Nah, di sini biasanya mereka buat dosa, penyembahan berhala gitu ya. Dan mereka kawin-mawin. Lalu mereka di sini dijajah, ditawan gitu. Ini bukan takwan ya, tawan. Lalu mereka di sini biasanya berseru. Lalu mereka Allah hadirkan hakim, seorang hakim lalu pemulihan terjadi. Nah, lalu nanti begitu lagi buat dosa lagi, ditawan lagi, lalu nanti berseru lagi, begitu. Lalu nanti baru hakim, lalu nanti pemulihan. Begitu terus. Nah, ini dalam periode ini disebut sebagai periode yang gelap karena mereka seperti periode yoyo begitu. Dan inilah hebatnya Allah di dalam kasihnya, ketika umatnya berseru gitu, Allah selalu mengutus hakim dan pemulihan terjadi. Ini anugerah. Padahal di sini situasinya sangat carut marut ya, ketika ditawan, ketika kalah perang, dijajah begitu. Mereka seperti ambruk begitu, teman-teman. Tapi dasar umat ya, ketika Allah memberkati lagi, situasinya damai, aman sentosa, damai sejahtera, mereka buat dosa lagi. Selalu seperti itu, nakal sekali. Begitu kira-kira teman-teman. Ya, ini salah. Ini kitab dari kitab Hakim-Hakim. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita masuk ke kitab Rut. Begitu. Nah, dari Hakim-Hakim lalu kita masuk ke kitab Rut yang sebenarnya menyimpan plot, membawa plot atau situasi dari situasi Hakim-Hakim. Gitu ya, ada situasi Hakim-Hakim di sana. Nah, kitab ini diberi nama kitab Rut sebagai tokoh sentral di dalam kitab itu, perempuan asing yang baik. Oke. Menurut tradisi, penulis kitab ini adalah Samuel.
dalam periode pada tahun 1000 waktu penulisannya gitu ya. Nah, ayat kuncinya boleh dibacakan seorang wanita, saya mau dengar suara wanita, jangan Clara lah, dia udah nyanyi tadi ya. Saya tidak izinkan Clara membaca. Ayo yang lain, perempuan. Pasal 1 ayat 16-17. Ruth, silakan. Ada? Kalau Kesia oke. bisa, Kes? Kes? Iya, Kak. Iya, silakan, Kes. Ya, Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Wah, keren ya. Terus ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi ini apa yang dibacakan oleh Kesia merupakan sebuah komitmen dari seorang perempuan asing. Dia bukan orang Israel, tetapi ternyata komitmennya mengalahkan iparnya yang bernama Orpa, begitu ya, itu di ayat-ayat sebelumnya. Orpa berpisah ketika disuruh pulang. Kenapa? Karena Naomi kehilangan dua putranya, begitu ya, Mahlon dan Kilion, gitu kan? Lalu ternyata ya adat di sana kalau Naomi punya anak laki-laki lagi nanti dinikahkan, tapi Naomi kan sudah tua. Lalu menantunya itu juga sudah dewasa. Lalu Naomi bilang, kalau nanti ada saya melahirkan anak juga kan nggak mungkin malam itu kalian langsung menikahi anak saya gitu ya. Nah itu perjalanan dari kitab ini. Dan komitmen Rut itu ternyata dipegang oleh Allah gitu, diakui. Sehingga Rut lah satu-satunya kitab yang, bukan satu-satunya, sorry. Rut menjadi salah satu kitab yang bukan orang Yahudi namanya. Rut gitu ya. Dia bukan keturunan Yahudi, sama seperti Ayub begitu, bukan orang Yahudi. Nah, yang menarik Rut juga adalah eh, punya jiwa patriotik keyahudian. Kita coba baca pasal 3 ayat 11 sampai 13. Mm-mm. Nah, di pasal 11 oleh sebab itu, pasal 3 ayat 11, oleh sebab itu anakku janganlah takut, segala yang kukatakan itu kulakukan padamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada seorang lagi begitu ya. Tinggallah di sini, nanti kami berdiskusi dan lain sebagainya, kalau dia setuju oke, begitu ya. Oke, Jadi ini menjadi dua hal yang sangat menonjol di dalam kitab Rut. Yang pertama, bagaimana betapa patriotiknya Rut mengikuti ibu mertuanya. Lalu di pasal 3 ayat 11 itu menjadi situasi ketika Rut ditebus oleh Boas. Begitu. Karena yang menjadi keturunan keluarganya Naomi adalah Boas. Begitu, saudara-saudara. Sehingga sorry, ini kenapa ini? Ups, bentar. Nah, oke. Nah, kitab ini, apa sih isi dari kitab ini? Pesannya, kitab ini ditulis untuk menguraikan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan umat. Melalui kasih yang rela berkorban dan melaksanakan hukum Allah yang benar. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ini kan zaman kesusahan pada saat itu. Karena orang Israel dalam periode yang gelap tadi di kitab Hakim-Hakim. Tetapi ternyata tetap ditemukan orang-orang yang mengasihi Allah. Nah, Allah memelihara orang-orang yang seperti itu. Mereka masih memelihara hukum, begitu. Kitab ini juga ditulis untuk melestarikan sebuah kisah indah dari zaman hakim-hakim mengenai sebuah keluarga saleh yang kesetiaannya dalam penderitaan sangat kontras dengan situasi dan kemerosotan rohani dan moral
secara umum yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Merosot tapi ada ternyata mutiara yang keluar di tengah situasi yang gelap. Mengerti ya teman-teman ya? Jadi ini sangat menarik. Kitab ini mengumpulkan bagaimana seorang wanita bukan Yahudi, dia orang Moab, menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Gitu. Nah, kalau teman-teman baca Injil Matius itu ada silsilahnya ditulis Ruth gitu. Ya. Lalu mencatat kisah cinta sejati, kesetiaan yang memiliki kuasa untuk menghadapi kesulitan-kesulitan. Lalu memberi kesan tentang ikatan perkawinan yang kudus dan persahabatan yang mulia. Tadi situasinya Boas menebus Ruth itu merupakan situasi yang luar biasa. Betapa kudusnya sebuah pernikahan, tidak main-main, itu harus lewat hukum Yahudi. Itu disebut hukum Levirat, hukum pernikahan, ya, hukum Levirat, begitu. Nah ini dia, memperlihatkan latar belakang sosial perkawinan Levirat. Jika seorang laki-laki meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka kerabat terdekatnya wajib untuk menikahi istrinya, istri yang meninggal itu, gitu ya. Ini Levirat. Lalu ada penebusan tanah. Tanah tidak dapat dipisahkan dari keluarga dan tidak dapat dijual kepada orang luar. Hanya keluarga dekatnya yang dapat membeli tanah, begitu. Jadi betapa berharganya tanah pemberian Allah. Nanti saya lupa ada seorang nabi yang suaminya Isabel begitu ya. Ketika ada yang tidak mau jual tanah, dia merengek-rengek, lalu siapa namanya, lupa kok, jadi lupa saya. Itu di kisahnya, aduh lupa saya. Nanti saya cek ya. Jadi karena dia tidak mau jual tanah, karena hanya itu milik pusakanya diberikan Allah dan itu milik keluarga, dia tidak mau jual, tapi sang raja, bukan nabi, raja itu marah, lalu dia ngadu ke istrinya, lalu istrinya bernama Isabel. Saya lupa, coba boleh ada bantu saya cek. Nanti baru dia dibunuh, lalu Nabal kalau tidak salah. Ada yang bantu saya. Sorry. Ahab, susah kali. Ya, Ahab. Nah, nanti baru Ahab dimurkai oleh Allah. Kenapa tidak mau dijual? Karena tanah itu berharga sekali. Beda ya sama kita sekarang. Kalau saudara-saudara kita dari orang Betawi itu kalau mau naik haji jual tanah gitu. Makanya orang Betawi makin ke pinggir gitu ya. Padahal dulu ini kotanya mereka ya, Batavia. Sekarang mereka terpinggirkan gitu. Nah, orang Israel itu nggak boleh jual tanahnya. Kenapa? Karena kamu tidak memiliki apa-apa sebenarnya. Tanah itu kontan pemberian Allah. Kamu tidak berhak menjualnya selain kepada saudaramu. Begitu, teman-teman. Ya. Perkawinan Levirat selalu berhubungan dengan penebus atau goel. Sistem sosial ini tidak hanya melestarikan tanah milik, tetapi menyediakan cara untuk memperoleh kembali berkat-berkat perjanjian yang terancam terancam bahaya, dan dengan demikian menjadi gambaran yang tepat untuk kasih karunia Allah. Mengapa harus ditebus? Karena Allah juga menebus kamu, hai umat, begitu kira-kira. Karena Allah penebus, maka kerabatmu harus menebus, menyelamatkan keturunan, begitu ya. Secara teologi, Yahweh bertindak sebagai penebus untuk Israel. Di dalam PB, itu peran diambil oleh Kristus dan menebus kita. Oke. Ini garis besarnya, nanti bisa dilihat. Sekarang kita masuk ke kitab Samuel. Ya, ini berubah sekarang, periodenya berubah. Tadi Yosua, lalu itu masih personal, lalu datang hakim-hakim. Sekarang kita mulai masuk ke Samuel, itu punya dua peran, yaitu sebagai seorang hakim juga sebagai seorang nabi, begitu. Lalu situasi ini menghantarkan kita pada situasi sistem monarki, kerajaan, begitu ya. Nah, ada peristiwa penting tentang tradisi Silo, tentang kelahiran Samuel, begitu ya. Ada banyak bukti yang mengenai pusat ibadah di Silo sejak orang Israel menduduki tanah Kanaan sampai Filistin menghancurkan tempat itu pada zaman Samuel. Tempat suci tersebut merupakan suatu bentuk permanen
Berbeda dengan kemah suci di padang gurun yang memang dirancang untuk perjalanan. Jadi di Silo itu mereka sudah punya bait Allah begitu. Lalu ada kisah tabut di dalam kitab 1 Samuel. Tabut perjanjian merupakan peralatan keagamaan yang paling penting di Israel. Tabut tersebut dibuat di Sinai dan di bawah pengawasan Musa dan penyataan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Jadi kalau ada tabut berarti ada Allah di tengah-tengah mereka. Kalau tabut hilang berarti sebenarnya Allah pergi. Itu dalam konsep Israel. Begitu ya teman-teman ya. Dalam kitab Samuel, bangsa Israel mengalami tekanan dari bangsa Filistin. Hal ini disebabkan karena Israel kurang terorganisasi dengan baik dibandingkan Filistin. Tadi ingat, bangsa itu sudah terorganisir dengan baik. Orang Filistin ya. Jadi jago perang dan lain sebagainya. Hebat. Nah, Israel tidak dapat memberikan perlawanan yang efektif terhadap pasukan yang menyerang. Puncaknya adalah kekalahan di Afek menyadarkan pemimpin suku-suku di Israel bahwa mereka sangat tidak berdaya. Mereka pun membawa tabut perjanjian untuk memastikan bahwa Allah pergi bersama dengan mereka. Nah, ini dia. Tabutnya dirampas, tempat suci Silo dihancurkan, dan tentang Israel dibinasakan. Jadi mereka meratap ketika Silo dan tabutnya menjadi hilang, gitu ya. Lalu ada raja dan kerajaan. Jabatan raja dari segi pandang Alkitab, jabatan raja atas Israel merupakan hak istimewa dari Allah. Begitu. Fungsi raja adalah memelihara keadilan baik dalam pengertian domestik dalam masyarakat maupun pengertian internasional melalui kekuatan militer. Jadi kalau rajanya baik, maka akan terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Israel. Begitu ya, pada zaman itu. Tapi kalau rajanya jahat, maka mereka akan kesulitan secara sosial. Dari ekonomi semakin merosot, lalu dengan kekuatan militer juga mereka diserang dari pihak luar. Begitu teman-teman. Tekanan militer dari bangsa lain seperti Filistin dan Amon menjadi penyebab permintaan Israel untuk memiliki raja. Jadi mereka ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain punya raja. Ketika Samuel bilang sama Allah, lihat mereka minta raja. Allah bilang, tenang Samuel, kamu gak usah tawar hati. Sebab yang mereka tolak itu bukan kamu, tetapi aku. Israel yang tadinya teokrasi, langsung dipimpin oleh Allah, sekarang mau lepas dari pimpinan Allah, pengen punya raja yang manusia. Gitu ya. Nah, lalu ada pemerintahan Saul, gitu. Ini ya, dia memiliki kemampuan dalam berperang, dalam berstrategi, tapi faktanya dia Saul tidak memiliki kerohanian yang mendalam dan pengetahuan yang benar akan Allah. Jadi Saul tampil sesudah 400 tahun kemurtatan menyeluruh yang menandai periode hakim-hakim. Bahkan kisah dalam Hakim-Hakim 17-21 menunjukkan ketidaksiapan Saul untuk menjadi raja. Di sisi lain, istilah-istilah yang dipergunakan Tuhan dalam menggambarkan fungsi dan ditetapkan bagi Saul, dan kejadian di Yabesi Gilead menunjukkan Saul sebagai hakim, sebagai seorang hakim daripada seorang raja. Justru Saul itu lucu begitu. Dia padahal punya aturan main dalam menjadi raja, tetapi dia tidak lakukan itu. Begitu ya, teman-teman. Oke, pemerintahan Daud. Daud adalah tokoh karismatik dengan keberhasilan mempersatukan Israel menjadi satu kekuatan aliansi yang luar biasa. Daud berhasil menguasai Yerusalem, membangun benteng dan istana, kemudian menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan dan dikenal dengan kota Daud. Komitmen dan kesetiaan kepada Tuhan tidak dapat diragukan lagi hingga Tuhan mengadakan perjanjian dalam 2 Samuel 7 ayat 2 Samuel pasal 7 yang dapat menjadi dasar dalam perjanjian baru. Oke. Ini garis besarnya begitu. Oke, mungkin tinggal 3 menit. Teman-teman, saya stop dulu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Panjang loh kita malam hari ini. Tapi jam 9 harus selesai ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ada? Jadi pergerakannya harus teman-teman perhatikan. Mulai dari Yosua lalu masuk ke
hakim-hakim lalu masuk ke 1-2 Samuel, ya. Itu ada pergerakan di sana. Jadi sekali lagi membaca Alkitab itu walaupun huruf-hurufnya tidak hidup, tetapi ada peristiwa yang real di balik huruf-huruf mati itu. Kan huruf-hurufnya tidak hidup ya, mati ya. Jadi jangan pikir itu statis, tapi di baliknya itu ada peristiwa yang dinamis, yang kuno, begitu. Ya, teman-teman, silakan. Ada yang mau didiskusikan, boleh. Kenapa ada perubahan dari satu orang kepada hakim-hakim? Jawaban saya sederhana, karena zamannya berubah. Karena zamannya berubah ya. Tadinya mulai dari Musa, begitu itu mengantarkan orang Israel sampai pintu gerbang Kanaan. Lalu untuk menduduki Kanaan, Allah mengirimkan Yosua. Zamannya berubah dan Allah tidak tidak menemukan lagi, ini ya jawaban yang kedua, Allah tidak menemukan lagi pemimpin bagi Israel yang sekaliber Musa atau sekaliber Yosua. Tidak ada lagi. Begitu. Karena situasi orang Israel itu semakin bobrok. Kalaupun ada hakim-hakim, teman-teman baca, semua hakim-hakim itu punya kelemahan yang sangat menonjol. Gitu ya. Yang paling kentara dari kisahnya siapa? Simpson bukan? Gitu ya. Padahal dia nazirnya Allah, tetapi berperilaku seperti itu. Gitu. Jadi karena zamannya berubah. Begitu ya kira-kira pertanyaan dari siapa ini? Well done begitu ya kalau kita makan steak ya. Oke, ada lagi? Boleh di kolom chat juga teman-teman, silakan. Lalu implikasi dan apa? Mungkin untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Ini implikasi dari apa nih, Michael? Relevansinya apa dari kitab-kitab yang kita pelajari malam hari ini? Gitu kah maksudnya? Relevansinya adalah kalau kita tidak ikut dalam instruksi Allah, maka kondisi kita akan semakin terpuruk. Begitu. Ya, dari zaman Yosua mereka masih di zaman Yosua, mereka masih karena ada tokoh Yosua yang begitu kuat, mereka masih adalah yang ikut dalam instruksi Allah begitu. Tetapi pada akhirnya di pasal 24 Yosua marah sebenarnya dari teks yang tadi saya bacakan. Yosua minta, ayo kita buat pilihan, kita buat perhitungan, kamu mau menyembah siapa? Ternyata dari sepak terjang Yosua saja mereka sudah banyak didapati yang tidak setia kepada Allah. Kamu mau menyembah siapa? Mau menyembah Allah di seberang sungai Efrat sana atau mau ikut saya? Kalau aku memilih, aku dan seisi rumahku, aku memilih untuk menyembah Allah Israel, begitu ya. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim benar-benar mereka hidup jauh dari ketetapan Allah. Yang disebut ketetapan Allah adalah Taurat. Mereka jauh dari Taurat. Sehingga mereka kehidupannya sesuka hatinya. Begitu. Di dalam Hakim-Hakim pasal berapa? Teman-teman boleh cari di handphonenya. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Orang Israel hidup menurut apa yang mereka pandang baik. Kira-kira begitu. Jadi mereka suka-suka hati sebenarnya. Nah, ini yang membuat mereka makin terpuruk. Sampai lahirlah Samuel. Begitu. Di zaman Samuel pun mereka nggak bisa dibilangin, dasar namanya saja bangsa yang tegar tengkuk begitu ya. Begitu terus. Tidak berubah pada akhirnya karena nggak suka dipimpin oleh Allah. Karena Allah selalu memberikan hukuman langsung. Mereka berseru, kami minta raja. Begitu. Jadi mereka sebenarnya ingin menjauhi Allah sebenarnya. Nah, relevansinya bagi kita orang-orang muda, ayo hidup di dalam pimpinan Tuhan sepenuhnya. Roh Kudus yang menjadi pemimpin kita, menjadi benteng kita. Kalau bagi orang Yahudi, yang membentengi hidup mereka adalah Taurat.
ada bau, ada aroma Taurat di dalam kehidupan mereka yang benar. Nah, kita disebut sebagai orang Kristen harusnya ada aroma atau parfum Kristus, keharuman Kristus di dalam hidup kita. Begitu ya, Michael ya. Kalau tidak, kita akan bobrok, hancur. Walaupun kalau sekarang sih nggak mutlak langsung hancur, bisa saja kita terlihat baik-baik saja. Dan ini sebenarnya situasi yang mengerikan. Begitu, kalau terlihat baik-baik saja. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau dari kitab Rut, apa yang kita bisa ambil? Ya kesetiaannya Rut. Ayo setialah seperti Rut. Bagaimana dia tetap rela dalam penderitaannya. Tapi pada akhirnya dari dialah lahir seorang Mesias dari keturunannya selanjutnya. Wah, itu hebat banget. Allah melakukan perkara yang besar dari atau melalui orang-orang yang setia kepadanya. Begitu ya, teman-teman. Oke, kenapa kok bisa Rut dicatat? Bukankah zaman itu Yahudi memandang sebelah mata perempuan? Nah, ini dia pertanyaanmu. Well, kenapa sih Rut bisa dicatat? Karena unik. Karena unik. Kenapa unik? Dia bisa memunculkan sesuatu yang berbeda dari imannya kepada Allah. Itu tadi pasal 1 ayat 16-17 itu ikrar percayanya kepada Allah. Kenapa Rut dicatat? Saya yakin tua-tua yang memasukkan kitab Rut di dalam kanon Alkitab itu seperti memberikan sebuah penghargaan kepada Rut satu. Yang kedua, itu nanti menjadi tonggak sejarah lahirnya keturunan Mesias. Dari Boas dan Rut nanti lahir bapaknya Daud, gitu ya. Nanti dari Daud lahirlah keturunan Kristus. Lahirlah terus sampai kepada Kristus, itu maksud saya, ya. Jadi ini menjadi monumental begitu kitab Rut ini. Dan kalau kitab Rut tidak ada, nanti Kristus menjadi kabur. Ini keturunan siapa? Begitu. Makanya jadi nyambung ketika kita membaca silsilah Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal pertama. Gitu, ya. Jadi tidak melulu sebenarnya wanita itu dipandang sebelah mata. Ada wanita-wanita yang terhormat di mata Allah, ya salah satunya Rut. Gitu. Nanti juga ada Esther ya, yang ternyata Allah menghargai dia, Esther, begitu. Oke, ada lagi? Wah, seru nih teman-teman nanyanya nih. Ngomong juga nggak apa-apa bro, jangan ketik terus. Ngomong juga boleh. Biar seru kita kalau ngomong kan. Saya kalau bikin webinar di kampus, saya selalu bilang sama mahasiswa, biarkan peserta itu bertanya secara langsung, begitu. Kenapa? Karena itu menunjukkan situasi yang real dari sebuah webinar, begitu. Boleh teman-teman, silakan lanjutkan kalau mau tanya, ya. Ketik juga boleh deh, ketik. Rio biasa nanya yo. Oke, Lisa gimana? Kita mau istirahat dulu karena sudah mulai sepi yang bertanya. Antara sudah jelas dan bingung, yang mana yang bingung? Kasih tahu. Enggak, maksud saya ini Pak, kalau pada diem tuh antara dua, antara udah Oh, jelas atau bingung. atau malu mengungkapkan perasaan ya? Nggak apa-apa. Ya, saya berharap teman-teman membeli sebuah buku, bukan membeli sebuah buku sih, membeli buku ini 4 jilid, tapi kalau mau belajar Alkitab, saya rasa harus beli buku ini. Kemarin kan ada yang nanya ya, menggali isi Alkitab. Jilid 1 sampai 4.
Gitu. Nah, ini bagus sekali. Atau kemarin ada yang nanya unlocking Bible, membuka isi Alkitab. Itu jilid 1 dan 2. Gitu. Ya, ini untuk melihat latar belakang situasi di kitab-kitab perjanjian lama. Tapi kalau menggali isi Alkitab ini sampai perjanjian baru. Karena dia jilid 1 dan jilid 2 itu perjanjian lama, jilid 3, jilid 4 perjanjian baru. Itu teman-teman nanti cakrawala berpikirnya dalam mendekati Alkitab makin luas. Gitu ya. Oke, ada lagi? Jadi asik ya kita belajar Alkitab begini dan tujuan saya satu teman-teman semakin mencintai Alkitabnya dan dibaca gitu. Jangan dibiarin. Oh, gua udah tahu gitu. Jangan. Silakan nih ada yang buka mic. Pak, saya mau tanya, yang tadi buku menggali isi Alkitab itu terbitan siapa? Menggali isi Alkitab itu YKBK. Ya, YKBK itu Yayasan Kasih Bina Yayasan Komunikasi Bina Kasih, Yayasan Komunikasi Bina Kasih, YKBK. Nah, itu dia. Gitu. Ya. Nanti teman-teman cari aja kalau nggak di Tokped ini ada kok menggali isi Alkitab, ya. Jadi teman-teman belajar Alkitab, baca latar belakang Alkitab tuh di situ. Nah, kelemahan kita kebanyakan membaca Alkitab tanpa tahu latar belakangnya. Sehingga kita jadi terbiasa comot-comot ayat begitu. Yang penting ada bunyi ayatnya, gitu ya. Bukan begitu cara membelajar Alkitab. Kita tidak boleh tarik-tarik ayat sesuka hati. Gitu. Nah, makanya lihat latar belakangnya itu situasinya apa. Karena ayat-ayat itu tidak berdiri dengan sendiri, tetapi ada latar belakang peristiwa. Baru si penulis menuliskan peristiwa itu yang terjadi. Walaupun tidak menggambarkan kisah secara utuh keseluruhan, tetapi paling tidak mewakili bahwa kisah itu terjadi seperti itu kira-kira gitu. Suka nggak sih ngelihat orang perang ayat begitu ya? Kita jadi apaan sih gitu? Karena pada jadinya nanti jadi nggak nyambung. Gitu teman-teman. Oh tadi ada 28, sekarang tinggal 27 nih. Ada yang berkurang kah? Apakah dalam belajar ini ada yang langsung pengangkatan oleh Tuhan? Luar biasa sekali ya. Satunya di rumah saya, Pak. Pindah. Iya. Oh ini sebelah Obed nih. Iya, betul, Pak. Oh iya ini ada sedikit kepala orang nih kayaknya nih. Saya kaget juga nih. Ternyata kalian berdekatan ya, luar biasa, kompak sekali, keren. Oke, kalau itu Pak mau tanya, kalau secara budaya kok bisa sih Israel itu memiliki kecenderungan memberontak? Secara budaya mau kecenderungan memberontak, ya natur manusia yang berdosa adalah memberontak kepada Allah, gitu ya. Natur manusia yang berdosa memberontak kepada Allah. Itu dulu pegang. Ingat di Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, pasal 4 dosa itu menunjukkan eksistensinya akibat dosa, lalu mulai selanjutnya itu eksistensi dosa begitu luar biasa, termasuk bangsa Israel. Nah, yang menarik kenapa Allah memilih umat yang berdosa itu, gitu. Kok Allah pilih? Karena Allah menunjukkan kasih karunia-Nya, nanti dari Israel ini muncullah Mesias untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu. Nah, untuk mengekang mereka yang memberontak itu Allah memberikan Taurat, hukum untuk menjaga eksistensi mereka. Karena sebelum ada hukum mereka membunuh ya membunuh saja gitu. Hidup suka-suka hati. Nah, tapi begitu ada hukum mereka mulai menghargai kehidupan. Karena Allah pro pada kehidupan. Allah menjaga kehidupan. Nah, Allah menjaga umat Israel sedemikian rupa dengan hukum karena nanti sekali lagi keluarlah Mesias dari bangsa itu. Begitu. Jadi naturnya memang memberontak. Kalaupun ada orang baik di dalam kisah-kisah Alkitab, ya orang baik itu tetap punya cacatnya, bukan?
Nah, itu menunjukkan bahwa dosa itu sebenarnya tidak bisa dibendung dengan hukum dan kekuatan manusia. Begitu. Makanya nanti di Perjanjian Baru kita diberi Roh Kudus untuk bisa menang lawan dosa. Begitu. Thank you, Bro, buat pertanyaannya. Ini ada lagi kah? Pak, Oh, maaf. oke. Sekarang Oke. waktunya istirahat. Boleh. Oke, teman-teman Oke. kita istirahat dulu ya 10 menit. Nanti kita balik Oke. lagi jam 8.13. Oke, terima Oke, terima kasih. kasih. Satu kumpulan kitab, lalu kenapa dipisah? Ya menjadi lebih mudah dalam pemilahannya, lalu kita menjadi tahu begitu kronologis dan situasi serta penekanan-penekanan di setiap kitab itu. Gitu ya. Karena 1-2 Samuel dan 1-2 Raja-Raja punya penekanan yang berbeda. Begitu. Ini dia. Dalam Septuaginta, Samuel dan Raja-Raja merupakan satu kitab, yaitu kitab kerajaan. Nah, karena panjangnya tulisan, supaya tadi mudah dimengerti, kita jadi tahu pembagiannya, tahu spesifikasinya masing-masing kitab, jadi dipecah lah gitu ya. Walaupun tidak benar-benar pecah, bukannya bermasalah gitu ya. Hanya membantu pembaca menjadi lebih mudah. Kitab Raja-Raja dianggap sebagai sejarah Israel yang selektif, mulai dari masa akhir pemerintahan Raja Daud sampai pada penaklukan Yerusalem oleh orang Babel. Berdasarkan kronologi 1-2 Raja-Raja menjelaskan sejarah politik Israel selama kerajaan kesatuan. Jadi masih bersatu, teman-teman. Dimulai tahun 790 SM hingga masa pembuangan di kerajaan Israel Utara tahun 722 SM dan pembuangan Yehuda ke Babel tahun 587 sebelum Masehi. Nah, ini keberhasilan Salomo, teman-teman. Jadi Salomo itu ya hebat gitu. Pemerintahan Salomo menghantarkan Israel kepada abad keemasan dalam sejarah. Disegani, lalu dia sukses juga secara ekonomi pada awalnya gitu ya. Dan makmur, Salomo namanya menjadi masyhur. Begitu. Salomo adalah raja yang dikasih oleh Yahweh. Lalu Salomo dikenal sebagai orang yang dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia hikmat, mendatangkan kedamaian, kekayaan, kemegahan, dan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mencapai kemasyhuran secara internasional sebagai ahli bangunan dan orang bijaksana, dan seorang yang dengan tekun menyelidiki bermacam-macam kesenian dan ilmu pengetahuan. Cerdas ini orang, ya. Ini masih keberhasilannya 40 tahun, ada keamanan dan selama pemerintahannya. Ia terkenal dengan kebijaksanaan dan kekayaan yang luar biasa. Dia pendiri Bait Allah di Yerusalem, tempat suci yang paling besar dan terindah pada zaman kuno, masih dikenang di dunia modern. Juga pembangunan besar-besaran di seluruh negerinya, pasukan tempur yang tangguh dengan perlengkapan tercanggih pada zaman itu, lalu berperan dalam perdagangan internasional. Begitu. Jadi saudara-saudara, pada zaman itu sudah terjadi perdagangan internasional. Kalau teman-teman pernah belajar IPS gitu, sejarah ada jalur sutra ya. Nah, di Israel itu ada jalur sutra juga gitu, yang menghubungkan mereka ke negara-negara lain, ke Afrika. Kan kalau waktu kita belajar itu tempatnya sangat strategis ya. Nah, itu jadi kaya sekali gitu. Tapi sayangnya dia punya kegagalan. Rohaninya menjadi bobrok karena secara politik dia hebat, secara ekonomi hebat, tapi bobrok secara kerohanian. Pernikahan dan politik Salomo menyebabkan penyembahan berhala. Jadi ya pada zaman itu sesuatu yang umum. Kalau ada seorang raja, dia masyhur, lalu setiap dia pelesir jalan-jalan begitu, ya dia punya istri, punya gundik begitu ya. Salomo melakukan perdagangan dengan Venesia, Arab, Syria, Sisilia. Bahkan Salomo menikahi putri Firaun dan mendirikan istana khusus anaknya. Pajak lagi tinggi dan kerja paksa, perbudakan menjadi kebijakan Salomo dan dianggap sebagai penyebab pecahnya kerajaan. Begitu. Menyingkirkan pihak oposisi dengan membunuh secara kejam. Adonia dibunuh gitu ya, dipancung. Dan Imam Abiatar dipecat dari jabatannya. Yoab yang memihak kepada Adonia, kepalanya dipancung.
Jadi dia membunuh orang-orang penting sebenarnya, gitu ya. Menerapkan kerja paksa untuk membangun dan menyelesaikan proyek-proyek besar bait Allah dan istana. Itulah sebabnya rakyat Israel mengajukan permohonan kepada Rehabeam, anak Salomo, supaya diberikan keringanan dalam hal itu pajak. Lalu kegagalannya banyak sekali, menyerahkan 20 kota di wilayah Galilea kepada Hiram, Raja Tirus, untuk membayar hutang. Melanggar ketetapan Tuhan yang berlaku untuk raja. Apa itu? Ini dia. Raja itu dilarang punya banyak kuda, sedangkan Salomo punya banyak kuda. Raja dilarang memiliki banyak istri. Ya, Salomo punya 700 gundik dan 300 orang istri. Yang kalau 1 tahun sekali, satu hari satu didatangi saja 1 tahun tidak selesai ya. Gitu ya. Lalu dilarang menghimpun banyak emas bagi dirinya. Ya, Salomo lakukan itu, dia kaya gitu ya. Jadi ini dia buat gagal, teman-teman. Kenapa dilarang banyak kuda? Nanti di sini alasan-alasannya itu di ayat-ayat di Ulangan. Supaya hatinya tertaut hanya pada Allah, bukan pada militer yang kuat gitu. Dia mengandalkan Allah. Nah, terpecahnya kerajaan pada pemerintahan Rehabeam dan pemberontakan dipimpin oleh Yerobeam. Yerobeam adalah anak Nebat, seorang pemuda Efraim yang diangkat Salomo menjadi pengawas pada pekerja di suku-suku utara pada pembangunan kubu-kubu pertahanan Yerusalem. Ia adalah salah seorang yang tidak suka dengan kebijakan Salomo. Nabi Ahia pernah menubuatkan bahwa Yerobeam akan memimpin ke 10 suku utara untuk berdiri sendiri. Pecahnya kerajaan Israel dan Yehuda, 80 tahun, hukuman perpecahan kerajaan terjadi, lalu raja-raja yang memimpin di kerajaan. Kerajaan Israel utara dipimpin oleh Yerobeam, terdiri dari 10 suku. Ini dia, Ruben, Naftali, Manasye, Efraim, Gad, dan Zebulon, Asher, Isyakar, Simeon. Beribu kota di Samaria dan secara politis kurang stabil. Hal ini disebabkan oleh kekerasan yang berkaitan dengan penggantian raja. Alkitab mencatat ada 19 raja Israel yang jahat karena mereka hidup dengan memuja patung lembu emas yang dibuat Yerobeam. Kerajaan Israel runtuh pada tahun 722 oleh kerajaan Asyur. Begitu. Nah, nanti sebelum runtuh, kan mereka nih menyembah patung anak lembu emas ya, menyembah berhala begitu ya. Nah, Allah itu mendatangkan nabi-nabi. Minggu depan masih kita belajar kitab itu. Kita puisi, tapi minggu selanjutnya kita belajar kitab nabi-nabi. Jadi, untuk memahami kitab nabi-nabi, bacalah kitab raja-raja gitu. Ya, untuk memahami kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, itu bacalah situasi kitab raja-raja. Penyembahan berhala dosa terbesar yang dilakukan bangsa Israel, hal ini sebagai akibat ketidaktaatan Israel ketika menumpas orang-orang Kanaan. Di kerajaan Israel, praktik penyembahan patung anak lembu emas menjadi ibadah, menjadi sesuatu yang legal, padahal itu dibenci oleh Allah. Penyembahan patung ini dibawa oleh Yerobeam di Israel untuk merebut kesetiaan para pengikut Tuhan di kerajaan utara. Oke, saya cepat saja. Lalu kerajaan Yehuda di bagian selatan dipimpin oleh Rehabeam, terdiri dari 2 suku, Yehuda dan Benyamin, gitu ya. Dipimpin oleh 19 raja dan 1 ratu Wasti. Dinasti Daud yang memimpin tunggal di kerajaan Yehuda dipimpin oleh 9 raja dan 1 ratu. Wangsa atau dinasti Daud yang merupakan pemimpin tunggal di Yehuda menyebabkan kestabilan politik gitu. Jadi lebih stabil dibanding kerajaan utara gitu. Tetapi runtuh pada 568 oleh kerajaan Babel. Nah, pada masa kerajaan hadir nabi dan nabiah. Nabi yang berarti yang dipanggil, nabi yang disebut abdi Allah atau pelihat. Oleh karena itu nabi adalah tugas khusus yang diberikan Allah kepada seseorang yang dipanggil. Nabi sebagai perantara antara Allah dengan manusia dengan menyampaikan apa yang akan Allah sampaikan. Nabi juga dapat memiliki penglihatan untuk menyampaikan maksud Tuhan. Nah, jadi di sisi lain Nabi dan Nabiya bertindak sebagai hati nuraninya Allah. Begitu ya. Oke, selesai kitab Raja-Raja, kita ke Tawarikh. Saya singkat saja, waktu saya kurang lebih tinggal
25 menit. Nah, kitab Tawari ini judulnya Perhitungan Tahun yang memberikan keterangan angka, bilangan, hari, bulan, tahun. Sehingga Tawarik diartikan dengan sejarah, riwayat berdasarkan waktu. Nah, kitab 1 Tawarik memberi tekanan pada silsilah Adam sampai ke Daud dan raja-raja Yehuda. Oke, lalu ada bait Allah dan suku Lewi. Lalu hal ini yang mengindikasikan kecenderungan bahwa penulisnya mendukung kerajaan Daud, kerajaan Yehuda. Oke, dalam 1 Tawarik menyatakan kemahakuasaan yang aktif bertindak bagi kepentingan rencananya bagi orang-orang percaya yang menyembah Dia. Nah, sedangkan 2 Tawarik merupakan pelengkap sejarah terhadap kitab raja-raja di mana kerajaan Yehuda digambarkan dengan masa-masa yang suram, ketidakstabilan, dan kemurtatan, serta diselingi dengan masa reformasi keagamaan. Nah, penekanan kitab 2 Tawarik itu pada elemen kerohanian. Pemugaran kembali peribadahan Israel. Oke. Nah, mencari dan melayani Tuhan adalah rahasia keagamaan yang vital, penting, dan yang membawa kepada kehidupan yang berkemenangan. Ini garis besarnya. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan, di dalam Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama, atau Alkitabnya orang Israel, kitab Tawarik ini ada di posisi paling akhir. Ingat ini, di posisi paling akhir, bukan Maleaki. Begitu ya. Lalu, apa gunanya paling akhir? Karena ini berkaitan dengan situasi mereka baru pulang dari pembuangan. Dan inti dari kitab ini adalah pemugaran kerohanian. Pembangunan kembali hati yang hancur kepada Allah. Nah, sekarang saya mau mengajak kita membaca sebuah teks dari kitab ini berkaitan dengan posisinya di paling akhir. Posisinya paling akhir lalu dipugar tentang kerohanian. Pada saat itu orang Israel baru balik dari pembuangan dan kondisinya masih berantakan. Mereka mulai membangun bait Allah, nanti itu di kitab Ezra dan Nehemia, ya. Di dalam kitab Ezra dan Nehemia itu ada pemugaran kembali peribadatan. Nah, lalu nanti di kitab Hagai dan kitab Maleaki itu sedang ada pembangunan bait Allah. Nah, itu situasinya. Oke. Sekarang saya mengajak kita ke 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-9 dan ke-10. Silakan dibaca. Satu orang. Satu Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Oke, terima kasih Clara. Kalau teman-teman memperhatikan bahwa teks ini kisah tentang Yabes hanya ada di 2 ayat ini, ya. Ada di ayat 9 dan ayat 10. Ayat-ayat sebelumnya tidak menceritakan apa-apa, hanya nama-nama orang. Ayat-ayat sesudahnya hanya menceritakan nama-nama orang. Lalu mengapa Yabes menjadi penting di sana? Ingat, posisi kitabnya ada di paling akhir dan sedang terjadi pemugaran. Orang Israel sedang hancur lebur tanahnya, lalu mereka sedang seperti kehilangan pengharapan. Masuklah kisah Yabes. Sebenarnya dari kisah ini hendak menyampaikan hal yang sederhana. Apa itu? Bahwa Allah adalah Allah yang selalu memberikan harapan. Hanya sesederhana itu. Tapi orang mengulasnya sangat jauh. Ayo kita berdoa seperti Yabes agar kita juga punya berkat yang berlimpah-limpah seperti Yabes. Nah, harus dilihat latar belakangnya.
Ketika Yabes berdoa, menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, kalimatnya ditutup dan Allah mengabulkan permintaannya. Allah memberikan pengharapan. Jadi ketika orang Israel membaca kisah Yabes, ini seperti didorong, ayolah kita berharap kembali kepada Allah. Sebab dialah tempat pengharapan kita. Hanya sederhana itu. Bukan bagaimana isi doanya atau meniru doanya supaya kita seperti Yabes. Yabes ya tidak dikisahkan lagi hidupnya menjadi seperti apa. Hanya seperti itu aja, 2 ayat itu saja. Begitu ya. Tapi siapa di balik Yabes? Allah yang disembah Yabes lah Allah yang memberikan pengharapan. Jadi bukan siapa yang berdoa, tapi kepada siapa kita berdoa. Ya, kepada siapa kita berdoa. Bukan pendeta yang berdoa doanya manjur, bukan. Tapi kita berdoa kepada siapa? Berpengharapan kepada siapa? Begitu teman-teman. Nah, ini kitab Ezra. Nah, dalam kitab ini nyata bahwa Yahweh adalah menjaga perjanjiannya dengan umat. Respon umat ditujukan dengan pembangunan kembali kota Yerusalem. Lalu pertobatan tersebut berdampak pada pemulihan agama dan sosial. Itu ya. Ini ayat penulisnya adalah Ezra, lalu ayat-ayat kuncinya adalah sebagai berikut. Nah, ini karakteristiknya, mencatat peristiwa dalam jangka waktu kurang lebih 80 tahun, mencatat tugas pelayanan dan pandangan Ezra dari sudut pandang keagamaan dan pembangunan bait Allah. Sebab Ezra adalah seorang imam. Imam yang tugasnya itu mereformasi peribadatan umat kepada Allah. Nah, kalau sedangkan Nehemia, Nehemia itu dari sisi politik berkaitan dengan pembangunan tembok Yerusalem. Itu dia. Jadi di dalam kitabnya orang Israel antara Ezra dan Nehemia itu adalah satu kitab. Tapi dari 2 sudut pandang. Yang pertama, Ezra dari sudut pandang seorang imam. Makanya isi kitabnya berkaitan dengan pemulihan peribadatan kepada Allah. Sedangkan Nehemia dari sudut pandang politik. Isinya bagaimana caranya supaya saya bisa membangun tembok Yerusalem. Mengerti teman-teman ya? Nyata pengharapan yang besar terhadap Taurat Tuhan. Begitu. Nah, karena dia seorang imam. Betapa pentingnya bagi seorang imam peranan Taurat bagi umat Israel. Betapa pentingnya umat Israel yang baru kembali dari pembuangan untuk mengerti hukum Allah, untuk mendirikan lagi hukum Allah, untuk menghargai lagi hukum Allah. Begitu teman-teman. Oke, ini garis besarnya. Silakan nanti dibaca, nanti saya share ya. Kitab Nehemia mencatat hal utama pembangunan tembok Yerusalem. Begitu, ada situasi-situasinya tadi sebentar. Jadi di tempat terdapat pula situasi oposisi dari rakyat tetangga sekitarnya dalam proses penyelesaiannya, serta memberikan gambaran pengokohan kehidupan sipil Israel di Palestina. Begitu teman-teman. Ini penulisnya Nehemia sebagian besar yang isinya seperti autobiografi, begitu ya. Ini garis besarnya. Jadi Nehemia itu isinya tentang bagaimana supaya saya bisa sukses membangun tembok Yerusalem. Tetapi di tengah-tengah itu yang membuat kisahnya menjadi menarik ada gangguan-gangguan baik dari pihak luar maupun dari pihak dalam. Itu ya. Sekarang kita ke kitab terakhir yaitu kitab Esther. Kitab ini mencatat tentang kisah patriotik seorang wanita Yahudi bernama Esther. Ia berani mengambil resiko yang ujungnya dapat berakibat kehilangan nyawa. Dia mati gitu ya. Demi keselamatan bangsanya dari tangan seorang Haman. Pahlawan Esther disebut 55 kali. Ia wanita yang paling banyak disebut dalam Alkitab. Nah, maksudnya namanya diulang-ulang gitu ya. Kitab ini mengisahkan tentang pembebasan Allah atas umatnya pada waktu upaya pemusnahan dilakukan oleh musuh. Begitu ya, ada seorang Haman yang anti Yahudi lalu ingin membumi hanguskan orang Yahudi. Orang Yahudi membaca kitab ini setiap hari raya Purim pada tanggal 14 sampai 15 bulan Adar. Nama Purim itu berasal dari kata pur yang artinya undi, membuang undi. Jadi mereka merayakan
hari raya Purim, begitu ya. Oke. Judulnya Esther, penulisnya Mordekai, waktu penulisan 460 sampai 400 sebelum Masehi. Ayat kuncinya pasal 4, 14, 8, 17. Nah, ini garis besarnya dan kita lihat garis besarnya dulu. Ini ada foto saya sebentar. Kecepatan. Esther mulai berkuasa, Mordekai menolak untuk sujud, lalu Hamannya marah, lalu Ahasweros buat dekret untuk menghabisi orang Israel dalam bahaya, lalu rencana pelepasan, Esther dalam bahaya. Nah, jamuan makan pertama, Ahasweros tidak dapat tidur, Mordekai diingat kembali. Wah, ternyata Allah memakai Mordekai ya. Haman direndahkan, Mordekai dihormati, begitu. Lalu jamuan makan kedua, kemarahan Ahasweros, lalu Haman terbukti bersalah, lalu dijatuhi hukuman, disulakan gitu ya. Lalu dekret Ahasweros, Israel diberi hak untuk membela diri. Musuh-musuh Israel dibinasakan, merayakan hari raya Purim, kebesaran Mordekai. Nah, saudara-saudara, ini menjadi titik balik bagi orang Israel. Kalau saja orang Israel berhasil di bumi hanguskan oleh Haman melalui keputusan Ahasweros, dekret Ahasweros yang pertama, itu berbahaya bagi orang Israel, benar, tetapi bagi proyek keselamatan Allah, bisa saja Mesias tidak hadir karena orang Israel musnah. Tetapi ternyata Allah di dalam perwujudan nubuatannya berkaitan dengan Mesias yang lahir pertama kali di dalam Kejadian 3 ayat 15, proto evangelium, maka sekalipun berkali-kali dicoba Israel hendak dimusnahkan tetapi tidak pernah berhasil. Begitu ya. Pada zaman perbudakan di Mesir, sebenarnya Israel itu ingin di bumi hanguskan dengan cara kerja paksa. Tetapi nyatanya Allah memimpin Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, di zaman Esther juga seperti itu. Mereka hendak di bumi hanguskan, tapi ternyata tidak berhasil. Dan Allah membangkitkan seorang wanita bernama Esther yang rela-rela untuk menyerahkan dirinya. Dan kalau dia ketahuan, pada saat itu maka dia bisa mati. Tapi pada faktanya Allah melindungi dia. Dan Israel berhasil menang. Begitu. Menariknya, di dalam kitab Esther tidak disebut satu kata pun kata Allah atau kata Tuhan. Gitu. Jadi kalau teman-teman cari, tidak ada kata Allah atau kata Tuhan di kitab Esther. Nah, justru itu yang menarik. Ternyata Allah bekerja di dalam senyap. Allah tidak melulu harus tampil, tetapi Allah bekerja di dalam senyap. Selanjutnya, bukan saja Allah bekerja di dalam senyap, Allah juga bekerja menggunakan orang-orang yang cinta kepadanya, dalam hal ini untuk memelihara kehidupan orang Israel. Ada Mordekai, ada Esther. Begitu. Ketika Esther berpuasa, tentu dia berpuasa kepada Allah. Begitu teman-teman. Oke, sampai di sini saya selesai untuk hari ini. Gitu. Ini jamuan oke, selesai. Ini foto saya ketika masih muda, sekarang sudah agak tua ya, dan lebih besar. Berlimpah-limpah hikmatnya lagu kesukaan Clara nih. Itu tadi ya, kiranya berlimpah-limpah ya. Nah, orang menyanyikan lagu Yabes itu penuh penghayatan tapi tidak tahu maknanya. Karena sebenarnya di pikirannya picik, dia ingin kaya seperti Yabes. Padahal emang dia tahu Yabes itu kaya atau tidak. Dia tidak berpengalaman seperti Yabes. Tapi sebenarnya hanya ingin mencatat satu hal, bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Allah selalu hadir dalam segala kondisi. Oke, pas sesi tanya jawab 10 menit, silakan. Nah, kalau ini jangan ditanyakan ke saya dong. Tanyakannya pada yang mengatakannya ya. Oke, bro, jangan sama saya nggak tahu, saya nggak dengar, saya nggak pernah dengar Pak
pers mengatakan begitu. Ya. Oke. Ada lagi? Ayo, ayo. Ini sudah kembali 28 nih, Michael. Padahal masih ada orang di sampingmu, Michael. Kita data kok yang frekuensi 1 jam. Jadi, ini ada yang bertanya kah? Suaranya seperti di udara begitu. Ada yang bertanya, teman-teman? Silakan. Yuk. Malam, Pak, saya mau tanya, kalau alasan alam akhirnya Mesias dari bangsa Israel, saya harus baca pelan-pelan ya, supaya kalian tahu. Selamat malam, Pak. Saya mau tanya, kalau alasan Allah memelihara menjaga bangsa Israel di PL, karena nantinya Mesias lahir dari bangsa Israel, lalu bagaimana dengan sekarang, Pak? Apakah Allah masih menjaga bangsa Israel karena mereka umat pilihan, atau karena tugasnya sudah selesai melahirkan Mesias? Maka mereka dibiarkan saja, Pak. Terima kasih. Israel zaman sekarang sama seperti bangsa lain. Tidak ada yang spesial dengan Israel sekarang. Begitu ya, tugasnya sudah selesai. Nanti Yosua dan teman-teman boleh baca kitab Roma, surat Roma di Perjanjian Baru, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Lihat terus di awal-awal kitab Roma itu dijelaskan kedudukan Israel. Ya. Jadi Israel tidak ada yang spesial. Kalau teman-teman suka lihat tur Holy Land begitu ya. Ya, tidak ada yang holy lagi di Israel. Sama, mereka juga punya seperti bangsa-bangsa lain, ada prostitusi, ada perjudian, sama gitu ya. Dan kalau sekarang kita lihat terjadi perang antara Hamas dan Israel, ya Israel ya bangsa sama saja gitu. Itu berbau politik perangnya, bukan berbau agama ya. Tapi sayangnya kalau di Indonesia itu perangnya jadi berbau agama. Dan ada saudara-saudara kita yang merasa dari pihak Islam ya Israel itu selalu dekat dengan Kristen, padahal tidak. Ingat ini, padahal tidak ya. Lalu selalu gereja yang selalu dirugikan kalau Israel melakukan ekspansi kepada Palestina. Gereja dirugikan, orang Kristen dirugikan. Padahal kita nggak pernah dapat sumbangan apa-apa dari Israel untuk gereja kan. Gitu. Jadi nggak ada yang spesial dengan Israel sekarang. Tugasnya sudah selesai. Karena mereka tegar tengkuk. Gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang ya nggak apa-apa Israel menyerang Palestina, menyerang Hamas begitu, dan banyak yang mati, ya itu kan kepanjangan tangan Allah. No, no, no. Mereka mencederai kemanusiaan. Yang lucu sekarang ya suka ada orang atau pengajar-pengajar begitu, mari pengkhotbah-pengkhotbah kita berdoa untuk Israel. Sebab siapa yang memberkati Israel maka akan diberkati. Ya ayatnya Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 gitu ya. Nah, itu udah nggak tepat. Begitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Silakan. Ada yang mau tanya? 3 menit lagi, Pastor. Oke. Tiga menit lagi saya menanti aja deh. Nanti teman-teman. Daripada teman-teman berdoa untuk Israel, lebih baik berdoa untuk keadaan bangsa ini. Oke? Kenapa Pak? Nggak boleh. Nggak usah lah. Kita kan ada di Indonesia ya. Tuhan memberkati kita sebagai orang Indonesia. Dan kita lahir besar di tumpah darah Indonesia kan. Jadi kita berdoalah untuk Indonesia. Nanti jadi kesannya jadi benar seperti perang agama. Kita doain Israel, yang Muslim doakan Palestina. Wah,
Jadi kebodohannya jadi bertambah-tambah gitu. Padahal enggak ke situ arahnya. Kalau mau doakan dunia jangan hanya doakan Israel kalau gitu. Kalau mau doakan bangsa lain jangan doakan Israel saja. Doakan juga yang lainnya. Doakan Meksiko, doakan. Jadi jangan nanggung gitu loh. Karena sekali lagi tidak ada yang spesial dengan Israel di mata Allah. Biasa saja. Ada lagi seperti sedang mengheningkan cipta kita ya. Kenapa Israel bisa maju begitu? Ya, karena memang mereka kan dari bangsa kuno dengan peradaban yang luar biasa terbentuk begitu ya, menghasilkan orang-orang cerdas. Lalu mereka juga keturunan umat pilihan Allah yang Allah pernah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka. Tentu mereka sudah mempersiapkan diri sebagai bangsa yang kecil di tengah-tengah dikelilingi oleh negara-negara Arab. Maka saya percaya bahwa orang-orang ini mempersiapkan diri baik secara teknologi begitu dan pengetahuan pendidikan. Mereka mereka mempersiapkan diri supaya bisa melindungi diri. Gitu ya. Dari ya seperti sekarang gitu. Bayangkan tadi saya sebelum mengajar kelas ini baca Twitternya Ade Armando, itu ada ratusan, 200 sekian orang Palestina mati, tetapi di pihak Israel yang baru mati sekitar 10 orang. Sedikit benar perbandingannya, 20-1. Karena militernya kuat Israel, itu cerdas. Kenapa bisa begitu? Ya mereka mempersiapkan diri. Dan mereka sampai sekarang memelihara Taurat. Gitu ya. Mereka memelihara Taurat. Mereka sangat menghargai kitab itu. Dibacakan setiap hari. Begitu teman-teman. Dan mereka hidupi Taurat. Gitu. Kalau di Taurat itu ada ajaran untuk memberikan persepuluhan, mereka masih lakukan sampai sekarang. Tetapi tidak ke gereja karena mereka bukan orang Kristen. Lalu kemana? Mereka ke badan amal memberikannya. Karena bagi mereka apa yang kupersembahkan bagi kelangsungan hidup sesamaku manusia itu adalah persembahan bagi Allah. Begitu. Oke, waktu saya habis. Pas titik. Thank you Michael udah dikasih tahu. Oke, silakan Clara.